Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaka Mardiansyah dari kelas 03 TPLP 031. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tuples dalam Python. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian tuples. Tuples itu digunakan untuk menyimpan banyak elemen dalam satu variabel. Tuple adalah salah satu dari 4 tipe data yang tersedia di Python untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya adalah list, sets, dan dictionary, yang semuanya memiliki kualitas dan kegunaannya yang berbeda. Tuple adalah sekumpulan koleksi atau data yang tidak dapat diubah. Tuple ditulis dalam tanda kurung bulat. Ya, selanjutnya ada elemen tuple. Elemen tuple itu ordered, unchangeable, dan allow duplicate. Elemen tuple di indeks. Elemen tuple pertama memiliki indeks 0, elemen kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Ordered atau terurut. Bila dikatakan suatu himpunan terurut, berarti elemen-elemen tersebut memiliki ordo tertentu dan ordo tersebut tidak akan berubah. Selanjutnya ada immutable. Tuple tidak dapat diubah, artinya kita tidak dapat mengubah atau menambah ataupun menghapus elemen setelah tuple dibuat. Contohnya itu ya begini, zodiak sama dengan kita memiliki variabel zodiak dan isi tuplesnya itu ada Pisces, Sagittarius, Libra, Gemini, dan Pisces lagi. Di sini kan ada dua nilai, dua Pisces, dua value, dua nama ini di dalam tuplesnya. Ya, selanjutnya ada tuple length. Tuple length itu digunakan untuk menentukan berapa banyak data atau nilai di dalam tuples. Kita dapat menggunakan fungsi length untuk menentukan berapa banyak datanya. Ya, langsung aja kita ke contohnya. Misalnya di sini saya zodiak sama dengan isi tuplesnya itu ada Pisces, Libra, Sagittarius. Nah, kita enter, langsung aja kita print. Jangan lupa tambahkan fungsi len-nya setelah print. Baru kita masukkan variabel zodiaknya. Nah, kalau udah kayak gini, langsung saja kita run. Nah, di sini hasil outputnya adalah 3. Kenapa 3? Karena di dalam variabel zodiak memiliki 3 value atau 3 nilai, 3 data intinya, yaitu Pisces, Libra, dan Sagittarius. Pertama ini kita komen terlebih dahulu. Langsung saja, misalnya ini kita clear terlebih dahulu. Langsung saja kita ke elemen tuples. Elemen tuples bisa menjadi tipe data apapun. Jadi itu elemen tuple nih, di dalam tuple ini dia bisa mengandung apapun seperti string, integer, dan boolean gitu. Selanjutnya, sebuah tuple juga bisa berisi macam-macam tipe data yang berbeda. Nih contohnya itu sebuah tuple yang berisi nilai string, boolean, dan integer. Langsung saja kita mencoba untuk mengetes apakah benar tuple mengandung berapa macam-macam tipe data seperti string, boolean, dan integer. Pertama di sini tulis lagi aja. Kita pakai yang atas saja. Ini langsung saja kita print. Sebentar, lupa. Kita tambahkan nilai 100 misalkan untuk integer dan true untuk boolean. Ya, kita printnya itu variabel zodiak. Nah, baru di sini kita langsung run saja. Ya, hasil outputnya tidak error. Kenapa? Karena yang dikatakan tadi tuples itu dia mengandung
bila tipe data integer dan tipe data boolean. Jadi nggak hanya string aja dia mengandungnya. Oke, selanjutnya ini ada 4 jenis tipe data dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama ada list. List adalah kumpulan yang terurut dan dapat diubah. Anggota duplikat diperbolehkan. Yang kedua ada tuple. Tuple yang dipesan. Koleksi yang tidak dapat diubah. Anggota duplikat diperbolehkan. Jadi itu tuple itu tidak dapat diubah kalau sudah tertulis data-data atau level elemennya. Yang ketiga ada set. Set adalah koleksi atau sekumpulan yang tidak berurutan, tidak dapat diubah dan tidak diindeks. Tidak ada anggota duplikatnya. Yang terakhir ada dictionary. Dictionary adalah koleksi atau sekumpulan yang terurut dan dapat dimodifikasi. Tidak ada anggota duplikat. Jadi itu yang tidak bisa diubah itu hanya set aja ya. Kalau tuple itu juga tidak bisa diubah, tetapi dia anggota duplikatnya itu diperbolehkan. Selanjutnya ada access tuples. Anda dapat mengakses elemen tuple dengan mengacu pada nomor indeks di dalam tanda kurung siku. Contohnya itu ada ini, my zodiac sama dengan Leo, Taurus, Pisces. Print my zodiac tanda kurung siku 2. Coba langsung saja kita coba contohnya. Di sini kita salin aja ya studi garisnya. Misalnya di sini saya memiliki yang di sini ada zodiak variabelnya. Sebentar, ini tanda kutip misal. Ya. Misal di sini saya memiliki elemen Leo, Taurus, dan Pisces nilai datanya. Nah, di sini saya ingin menampilkan atau ngeprint dari ini dari my zodiac yang angka variabel my zodiac di indeks nomor 2. Sebentar, ini kita clear dulu. Langsung saja sini kita run. Nah, di sini yang output yang keluar adalah Pisces. Kenapa Pisces? Karena Pisces itu adalah indeks kedua dari sekumpulan elemen ini. Indeks 0 itu Leo, indeks 1 itu Taurus, indeks keduanya adalah Pisces. Itu adalah access tuples. Selanjutnya ada yang namanya negative indexing. Pengindeksan negatif berarti memulai dari akhir, min 1 mengacu pada item terakhir, min 2 mengacu pada item terakhir kedua, dan seterusnya. Di sini sama aja. Misal di sini kita tambahin aja di sini minus dia langsung kita run. Nah, yang keluar Taurus. Kenapa? Karena kalau min 1 itu dia dihitung dari, kalau negatif indexing itu dia dihitung ke belakang. Kalau ke kanan itu adalah indeks biasa, kalau ke kiri adalah negatif indeks. Karena negatif 1 itu adalah Pisces dan negatif kedua adalah Taurus dan negatif ketiga adalah Leo. Di sini yaitu yang saya ingin print atau menampilkan adalah indeks nomor minus negatif 2. Jadi yang keluar otomatis adalah Taurus, bukan Leo. Karena di Pisces itu dihitung dari minus 1, bukan 0. Di sini saya hapus dulu dan di sini saya akan clear lagi biar bersih, teman. Selanjutnya itu ada yang namanya range of index. Anda dapat menentukan rentang indeks. Rentang indeks itu kayak ada jaraknya itu dari angka ini ke angka itu misalnya, dengan menentukan di mana memulai dan di mana mengakhiri rentang tersebut. Saat menentukan rentang, nilai yang dikembalikan akan berupa tuple baru dengan item yang ditentukan. Contohnya aja nih, kita langsung coba print ya. Di sini saya sudah bikin codingannya, studi kasusnya. Di sini saya langsung print aja. Langsung kita ke Visual Studio Code-nya. Maaf, salah. Bukan di sini tapi di sini kita print.
Nah, di sini ada yang salah lagi di tanda kutip, saya benarin terlebih dahulu. Nah, saya bersihin. Ini agak banyak ya, jadi agak makan waktu untuk benarinnya. Saya tidak tahu cara cepatnya. Nah, di sini print. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7 elemen atau 7 nilai. Di sini saya ingin menampilkan elemen ke 1 sampai dengan ke 4. Rentangnya itu dari 1 sampai ke 4. Langsung saja kita print. Nah, outputnya itu adalah Cancer, Aries, Taurus. Cancer, Aries, Taurus. Cancer itu adalah output ke-1, indeks 1, Aries kedua, dan Taurus ketiga. Kenapa Leo yang harusnya indeks 4 tidak masuk ke output? Karena kalau di range of index itu pencarian ini range of indexnya itu dari 1 sampai 4. Yang pertama itu akan dimasukkan termasuk gitu jadinya. Jadi ke 1 ini dia tuh termasuk, untuk di outputnya itu dia termasuk, sedangkan angka terakhir yang 4 ini, indeks keempat itu tidak termasuk. Jadi begitu. Jadi dia tuh dimulai dari angka 1 dan berakhir di angka 3 gitu. Kalau misalkan di sini saya angka 3, dari indeks 1 sampai indeks 3, maka yang akan ditampilkan adalah Cancer dan Aries saja. Indeks ketiganya Taurus tidak include atau tidak termasuk gitu. Selanjutnya ada yang namanya rank of index negatif. Sama aja sih kayak sebelumnya, tinggal ditambahin minus aja, dan penjelasannya sama, yaitu dimulai daripada minus 6 dan berakhir pada minus 2. Begitu aja. Selanjutnya ada check if item exists. Jadi itu kita akan menentukan apakah elemen tertentu ada dalam tuple. Jadi gitu ya, kita ingin misalnya ada banyak data atau banyak elemen di dalam satu tuple, dan di situ kita ingin mencari apakah elemen ini ada di dalam tuple tersebut. Maka kita gunakan kata kunci in seperti ini, if piring in nama barang. Nama barang itu variabelnya. Nah, di sini langsung saja kita coba kita cek di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini sama ya. Di sini saya ingin ganti terlebih dahulu. Ini banyak yang tanda kutipnya yang salah. Ya, di sini, oh iya, di sini ya. Nah, di sini saya sudah ganti kutipnya tadi karena ada yang salah kutipnya. Nah, di sini kalau sudah, sebentar, di sini saya ingin clear terlebih dahulu. Nah, langsung saja sini kita coba print. Nah, di sini ada tulisan yes, piring ada di dalam nama barang. Nah, di sini kan di sini saya ingin mencari piring di variabel nama barang. Apakah ada piring? Dan jawabannya adalah ya, piring ada di dalam nama barang. Di mana piring? Piring itu ada di indeks ini, indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada di indeks 7. Jika misalkan barang tersebut tidak ada, jika kalau misalnya barang itu tidak ada, misal di sini piringnya saya hapus.
elemen piringnya saya akan hapus dan saya akan print. Nah, di sini dia tidak akan menampilkan output apapun karena di sini yang fungsinya itu hanya fungsi if piring. Jadi itu jika piring tidak ada, tetapi else-nya itu dia tidak ada. Nah, misalkan di sini saya tambahkan fungsi else. Di sini langsung kita print aja. Di sini no. Nah, coba di sini piringnya kita hapus dulu terlebih dahulu. Coba kita ini clear dulu. Nah, di sini tuh outputnya adalah no, piring tidak, maaf di sini harusnya tidak ada. Nah, outputnya adalah piring tidak ada. No, tidak, piring tidak ada di dalam nama barang karena benar di sini adalah tidak ada piring karena piringnya sudah saya hapus tadinya. Jadi itu yang akan menampilkan outputnya itu yaitu output yang no, yang else ini. Jadi begitu. Kalau untuk menentukan adanya barang atau tidak. Selanjutnya adalah update tuples. Update tuples itu tuple tidak dapat diubah, artinya Anda tidak dapat mengubah ataupun menambah atau menghapus item setelah tuple dibuat. Namun ada beberapa solusi. Pertama itu add item. Karena tuple tidak dapat diubah, tuple tidak dapat memiliki metode append bawaan, namun ada cara lain untuk menambahkan item ke tuple. Yang pertama itu untuk menjadi list. Sama seperti solusi untuk mengubah tuple, Anda dapat di sini saya akan membuatnya menjadi list, menambahkan item Anda dan mengubahnya kembali menjadi tuple. Contohnya itu seperti ini. Nah, coba langsung saja kita tes di Visual Studio Code-nya. Ini kita ganti terlebih dahulu. Bentar. Ini kita clear. Langsung saja kita run. Di sini ada yang salah. This is sebentar. Dengan topologi event dia akan harusnya ini udah bisa ya, cuman kenapa tidak bisa, kenapa tidak muncul outputnya. Sebentar. Oh, variabel salah, di sini ada tagnya. Coba kalau misalnya variabel ya topologi dari akan juga zodiak tapi sebenarnya ya kita lanjut. Di sini saya clear dulu. Di sini ternyata saya lupa untuk menambahkan fungsi printnya, makanya tadi tidak ada yang outputnya yang keluar. Nah, jadi kita print my zodiac. Oke, kalau sudah gini langsung saja kita run. Nah, di sini outputnya adalah Leo, Gemini, Taurus, dan Pisces. Kenapa Pisces ada? Karena di sini saya sudah menambahkan Pisces menggunakan fungsi append untuk menambahkan item di tuples my zodiac. Gitu. Jadi gitu contohnya.
Selanjutnya ada yang namanya remove item. Tuple tidak dapat diubah, jadi Anda tidak dapat menghapus item darinya, namun Anda dapat menggunakan solusi yang sama seperti yang kami gunakan untuk mengubah dan menambahkan item tuple. Ya, di sini sama aja. Di sini kalau buat menambahkan item lain itu menggunakan append. Di sini kalau ingin menghapus sebuah item yang ada dalam tuple, kita hanya menggunakan fungsi remove aja. Dan misalnya di sini saya ingin menghilangkan item Leo, coba. Nah, kalau sudah kayak gini, langsung saja kita print. Nah, yang keluar adalah Gemini dan Taurus. Kenapa? Karena Leo-nya di sini sudah saya hapus menggunakan fungsi remove. Nah, selanjutnya ada unpacking tuples. Dengan Python, kita juga diperbolehkan mengekstrak nilai kembali ke dalam variabel. Ini disebut unpacking. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Di sini saya akan print terlebih dahulu. Bukan print, saya ingin copy. Langsung sini saya paste. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Saya benarkan terlebih dahulu tanda kutipnya. Nah, kalau sudah gini, langsung kita clear dulu sebentar. Langsung saja kita run. Nah, yang keluar adalah Leo, Pisces, dan Taurus. Kenapa di sini printnya green, tapi yang keluar Leo? Karena di sini green ini adalah indeks pertama sama seperti Leo di indeks pertama, dan yellow itu ada di indeks kedua sama seperti Pisces di indeks kedua. Maaf, green ini maksudnya ada di indeks ke-0 sama seperti Leo yang ada di indeks ke-0. Yellow juga ada di indeks 1 sama seperti Pisces yang ada di indeks 1. Dan red ada di indeks kedua sama seperti Taurus yang ada di indeks kedua. Jadi jika kita ingin mengeprint green, jika dia indeksnya ada di 0, maka tuple yang ada di indeks 0 yang akan ditampilkan di dalam outputnya begitu. Nah, itu selanjutnya itu using asterisk, sama aja, ini hanya menambahkan bintang di rednya ini. Contohnya di sini ada red, jadi ini menambahkan bintang saja. Jadi nanti yang ke print itu adalah sama aja gitu. Selanjutnya ada join to tuple. Untuk menggabungkan dua tuple atau lebih, Anda dapat menggunakan operator plus. Contohnya aja, langsung kita copy aja. Sini kita paste di sini. Langsung saja kita print. Nah, di sini tuh saya memiliki dua variabel yang berbeda, yaitu zodiak 1 dan zodiak 2. Zodiak 1 itu memiliki item Taurus, Pisces, dan Leo, sedangkan zodiak 2 memiliki elemen atau item integer 1, 2, 3. Di sini saya ingin menggabungkan dua tuple yang berbeda ini menjadi satu di variabel zodiak 3. Contohnya ini zodiak 3 sama dengan zodiak 1 plus zodiak 2. Plus di sini itu untuk fungsinya itu untuk menggabungkan zodiak 1 dan zodiak 2, sehingga outputnya adalah Taurus, Pisces, Leo 1, 2, 3. Dia itu dari zodiak 1 dan zodiak 2 akan digabung gitu. Selanjutnya ada multiply tuples. Jika Anda ingin mengalihkan
tuple beberapa kali, Anda dapat menggunakan operator bintang atau operator kali. Misalnya di sini langsung saja kita print, langsung copy maksud saya. Di sini saya ingin mengalihkan dua. Ini kita clear dulu. Langsung saja kita print. Nah, di sini ada Taurus Pisces Leo, Taurus Pisces Leo. Karena variabel my zodiac tuple sini saya sudah kalikan angka 2. Jadi ada 2 kali item atau elemen yang akan keluar. Coba di sini misalkan saya ingin mengalihkan dengan angka 5. Nah, yang keluar ada banyak 5. Jadi ada 5 tuple yang akan keluar berurutan. Jadi Taurus Pisces Leo, Taurus Pisces Leo, Taurus Pisces Leo sampai 5 kali muncul. Itu untuk multiply tuples. Selanjutnya ada yang namanya tuple methods, yaitu yang pertama ada count. Count itu mengembalikan beberapa kali nilai tertentu muncul dalam tuple. Nah, di sini langsung saja saya print. Di sini saya clear terlebih dahulu. Di sini tidak ada yang salah, langsung saja kita print 2. Kenapa 2? Karena nama jaka atau elemen jaka yang ada di variabel yang ada di tuple, di stub tuple ini ada 2. 1, 2 ada di indeks 0 dan ada di indeks 3. Makanya fungsi count di sini tuh untuk mengetahui elemen jaka, item jaka itu, item yang akan kita cari itu ada berapa di dalam tuples ini. Di sini jaka ada 2, maka output yang keluar adalah 2. Selanjutnya itu ada yang namanya indeks. Indeks itu mencari tuple untuk nilai tertentu dan mengembalikan posisi di mana nilai itu ditemukan. Nah, jadi ini kita print terlebih dahulu. Ya, langsung saja kita di sini saya memiliki variabel di tuple sama dengan elemennya itu ada 1, 3, 7, 8, 7, 5, 4, 6, 7, 5. Di sini saya ingin mencarikan, sebentar, saya clear terlebih dahulu. Di sini saya coba run dulu. Maka output yang keluar adalah 7. Di sini kan indeks 6. Jadi di sini saya ingin mencarikan angka 6. Angka 6 itu ada di indeks berapa? Coba kita hitung. 0 0 1 2 3 4 5 6 7. Indeks ke-6 ini, elemen item ke-6 ini berada pada indeks ke-7. Gitu aja. Di sini kalau misalkan ingin mengetahui angka 6 atau elemen 6 ada di indeks berapa, kita menggunakan fungsi indeks atau metode indeks ini gitu. Langsung saja kesimpulannya. Jadi kesimpulan saya yang saya dapat itu adalah tuple merupakan salah satu dari 4 jenis tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan sekumpulan data atau nilai dalam satu variabel. Tuple ditulis menggunakan tanda kurung bulat atau tanda kurung biasa. Sekian video penjelasan tuples pada Python dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.